Halo Sobat Integritas, selamat datang di podcast Jejak Integritas, tempat kita belajar dan merenungi nilai-nilai kebaikan dari tokoh-tokoh inspiratif Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas satu sosok yang begitu ikonik dalam dunia hukum Indonesia, seorang hakim agung yang sederhana dalam gaya hidup tapi luar biasa dalam ketegasan moral. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Artijo Alkausar. Nah, Sobat, kita tahu sekarang ASN dan institusi pemerintah sedang mendorong budaya kerja berbasis nilai core value berakhlak. Artijo Alkausar, meski bukan aparatur sipil negara biasa, adalah cerminan nyata dari nilai-nilai ini. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan yang akan dipaparkan oleh Mbak Cynthia Fevriza. Yang pertama itu berorientasi dengan pelayanan. Artijo tidak pernah mencari popularitas. Baginya menjadi hakim adalah panggilan jiwa. Melayani keadilan untuk rakyat. Di masa mudanya ia bahkan pernah menjadi pengacara untuk korban pelanggaran HAM secara pro bono. Dan ada kutipan darinya yaitu, saya tidak akan menjual keadilan demi kenyamanan pribadi. Untuk yang kedua, contoh yang bisa kita ambil itu adalah beliau akuntabel. Ia tak pernah mau menutupi kesalahan termasuk dalam putusan, dan Artijo selalu menyusun pertimbangan hukum dengan cermat dan transparan. Tak segan menulis 50 hingga 100 halaman untuk menjelaskan logika hukum yang ia pegang. Tak heran banyak jasa dan pengacara segan, karena mereka tahu berkas harus kuat di hadapan Artijo. Terima kasih Mbak Cynthia atas paparannya yang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Selanjutnya kita bisa fokus ke core value berikutnya, yaitu kompeten dan harmonis, yang akan dipaparkan oleh Mbak Intan Wulandari. Baik, Pak Artijo ini dikenal sangat mendalam dalam membaca kasus. Jadi Pak Artijo ini tidak pernah berhenti belajar, beliau ini tidak asal vonis. Kompetisinya itu bukan hanya dari gelar, tapi juga dari konsistensi dan ketekunannya. Di sisi lain, beliau juga harmonis. Meski tegas di dalam ruang sidang, tapi beliau juga sangat santun dan menghargai orang-orang di sekitar. Beliau memegang prinsip bahwa menghormati manusia itu tanpa mengorbankan keadilan. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi karena jabatannya. Luar biasa paparannya Mbak Intan. Semakin kita mengetahui bahwa Pak Artijo ini juga cukup masuk dengan nilai kompeten dan harmonis. Selanjutnya, core value berikutnya akan dipaparkan oleh Pak Ade Sofyan dengan core value loyal dan adaptif. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Nah, untuk Pak Artijo sendiri, dia memiliki sikap loyal. Pak Artijo itu tidak pernah berpihak pada partai, tokoh, ataupun golongan. Kesetiaannya hanya pada konstitusi, keadilan, dan rakyat. Bahkan saat ditekan atau diisukan macam-macam, ia tetap pada jalur yang benar. Lalu untuk nilai adaptifnya, di usia beliau yang sudah senja, ia tidak pernah berhenti belajar. Bahkan ketika teknologi mulai masuk ke sistem hukum, Pak Artijo ini tetap ingin memahami. Ia tidak kaku terhadap perubahan, asalkan prinsip keadilannya tetap dijaga. Baik, terima kasih Pak Ade atas paparan nilainya, core value-nya loyal dan adaptif. Selanjutnya, nilai terakhir, core value kolaboratif dari Pak Artijo Alkausar. Silakan Pak Rio Lando. Bicara tentang kolaboratif, ya benar. Pak Artijo ini meski tegas, ia selalu berdiskusi dengan rekan-rekan hakim lainnya. Ia percaya bahwa keadilan adalah hasil kerjasama jaksa, penyidik, panitera, bahkan hakim. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri. Iya, hadirin semua, kita sudah mendengar nilai-nilai core value ASN yang dipahami oleh teman-teman ASN dan diteladani dari Pak Artijo. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa share jika kamu merasa episode ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan ingat, integritas itu bukan pilihan, tapi fondasi kita sebagai manusia. Salam Salam integritas. Integritas.